Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah komunikasi antar budaya dengan tema membentuk interpretasi realitas nilai budaya. Perkenalkan, nama saya Dominikus Julianus Altukan dan 3 rekan saya yaitu Anastasia Liana Triastuti, Davan Trio Abiyu, dan Vivi Valencia yang akan mempresentasikan mengenai tugas pada kali ini. Materi pertama akan dibacakan oleh Anastasia Liana Triastuti. Topik yang dibahas pada materi ini ada 7. Yang pertama yaitu persepsi. Yang kedua kepercayaan. Yang ketiga memiliki nilai. Yang keempat menggunakan pola budaya. Yang kelima pola budaya dominan Amerika Serikat. Yang keenam dimensi nilai Hofstede. Dan 7 wajah dan identitas. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah cara memahami dua fisik sosial kita. Persepsi memungkinkan kita menafsirkan dan mengklarifikasi dan mengatur rangsangan yang kita pilih untuk dipantau. Seperti yang dikatakan Gamble dan Gamble, itu berarti bahwa persepsi adalah proses yang digunakan untuk mengubah peristiwa dan pengalaman eksternal menjadi pemahaman internal yang bermakna. Meskipun dimensi fisik merupakan tahapan persepsi yang penting, kita harus menyadari bahwa aspek psikologi dari persepsi membantu kita memahami komunikasi lintas budaya. Topik selanjutnya, persepsi dan budaya. Budaya mempengaruhi realitas seseorang dan ada hubungan langsung antara persepsi budaya dan perilaku. Menurut KBBI, budaya sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit diubah. Dengan demikian, jelas bahwa sesuatu yang disebut sebagai suatu hal yang sudah mengakar pada masyarakatnya, yang nilai-nilainya sulit diubah. Budaya memiliki pengaruh besar pada cara seseorang melihat dan mempersepsikan apa yang dilihat, dirasakan, dan dialaminya. Nilai-nilai moral dan etiket suatu masyarakat bervariasi sesuai dengan budaya yang dipahaminya. Melalui nilai-nilai budaya, seseorang akan menilai dan mempersepsikan apakah sesuatu itu benar atau salah menurut budaya yang dianutnya. Misalnya, kata gedang. Dalam bahasa Sunda, gedang artinya pisang, sedangkan dalam bahasa Jawa artinya pepaya. Atau melalui gerakan nonverbal yang berarti oke. Dalam beberapa budaya, uang dalam bahasa Jepang tidak berharga di Prancis Selatan, dan beberapa bahkan menafsirkan sebagai penghinaan. Selanjutnya adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah pendirian seseorang tentang kebenaran sesuatu dengan atau tanpa bukti. Rogers dan Steinfeld berkata, kepercayaan bekerja sebagai sistem penyimpanan bagi pengalaman masa lalu, termasuk pemikiran, ingatan, dan interpretasi terhadap suatu peristiwa, dibentuk oleh budaya seseorang. Kepercayaan penting karena diterima sebagai suatu kebenaran. Kepercayaan biasanya mencerminkan tindakan dan perilaku komunikasi kita. Hal yang penting dari suatu kepercayaan adalah bahwa hal tersebut merupakan bagian dari suatu budaya kita dan kita tidak mempertanyakan atau bahkan meminta bukti. Selanjutnya menyelidiki nilai. Nilai adalah gagasan umum tentang apa yang baik, benar, dan indah yang menggarisbawahi pola budaya dan mengarahkan respon masyarakat terhadap lingkungan sosial dan pentingnya nilai adalah bahwa nilai terdiri atas sistem yang mewakili ekspektasi, kebutuhan, dan larangan. Nilai dapat dikategorikan sebagai nilai primer, sekunder, dan tersier. Nilai primer merupakan nilai yang paling penting yang terdiri dari setiap hal yang sangat berharga. Contohnya, di Amerika Serikat, demokrasi dan perlindungan diri serta anggota keluarga dekat yang dibarengi dengan usaha untuk mewujudkan nilai tersebut. Menyelidiki nilai.
Nilai sekunder merupakan hal penting namun tidak dibarengi dengan usaha untuk mewujudkannya. Contohnya, mengurangi rasa sakit dan penderitaan hanya dengan mewujudkan kepedulian kita tanpa dibarengi usaha. Nilai tertier adalah nilai-nilai kecil yang dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Selanjutnya, menggunakan pola budaya. Pola budaya merupakan sistem komprehensif yang terdiri dari keyakinan dan nilai yang terintegrasi bekerja sama untuk menjadi model pandangan yang terpadu. Jika tidak selalu konsisten dalam melihat dunia, pola tersebut tidak hanya membantu kita mengamati dan berpikir tentang dunia, tetapi juga membantu kita hidup di dunia ini. Singkatnya, pola budaya berbicara tentang nilai, kepercayaan, dan orientasi lainnya secara kolektif. Ada dua rintangan dalam menggunakan pola budaya. Yang pertama, kita lebih dari budaya kita. Walaupun budaya mengikat individu sebagai kelompok, tapi individu merupakan organisme yang unik. Yang kedua, pola budaya merupakan pola yang terintegrasi. Pola budaya ini tidak terisolasi. Mereka saling terkait dan terintegrasi. Dengan kata lain, pola tersebut bekerja sama. Jika suatu budaya menghargai orang tua. Yang ketiga, pola budaya merupakan hal yang dinamis. Bagaimanapun, globalisasi memengaruhi dunia. Dengan jaminan kedinamisan dan sistem nilai budaya apapun itu, struktur dalamnya tidak berubah dan tetap bertahan. Yang terakhir, pola budaya dapat bertentangan. Contoh budaya pola yang bertentangan yaitu di Amerika Serikat, mereka berkata bahwa semua orang diciptakan setara, tetapi ditemukan rasial terhadap kaum minoritas dan kekerasan ditunjukkan kepada kaum gay. Memilih pola budaya. Pola budaya merupakan suatu poin yang terletak dalam suatu rangkaian. Logikanya sederhana, perbedaan budaya biasanya masalah tingkatan. Yang kedua, ada banyak duplikasi dan kesamaan dalam pembahasan pola budaya. Pola budaya dominan Amerika Serikat. Budaya dominan merupakan bagian dari suatu populasi yang mengontrol dominasi ekonomi dan institusi sosial utama serta menentukan aliran dan isi informasi. Negara Amerika Serikat memiliki pola budaya yang individualisme. Di Amerika Serikat, individualisme menjadi pola budaya yang penting. Masyarakat Amerika kadang menyebut individualisme sebagai kebebasan. John Locke mempercayai bahwa setiap individu itu adalah unik, spesial, dan berbeda dari orang lain, serta merupakan unit dasar dari alam. Pandangan Locke sederhana, yaitu kepentingan individu merupakan yang terpenting, serta semua nilai, hak, dan kewajiban berasal dari individu. Pola budaya dominan Amerika Serikat, kesamaan kesempatan. Abraham Lincoln berkata, kita benar-benar menginginkan untuk mengizinkan orang paling rendah memiliki kesempatan yang sama menjadi kaya seperti lainnya. Jadi, nilai yang terdapat dalam masyarakat Amerika Serikat ini disebut dengan kesempatan yang sama. Semua orang harus memiliki kesempatan untuk sukses dalam hidup dan negara melalui kesempatan dalam hukum dan pendidikan. Pemerolehan materi, kepemilikan material telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Amerika. Bagaimanapun, pemerolehan materi seperti rumah besar, aneka pakaian, transportasi pribadi yang nyaman, dan banyak pilihan, maka dianggap sebagai upah kerja keras. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Amerika menghargai ilmu pengetahuan berdasarkan dua asumsi, yaitu yang pertama, realitas secara logika dapat diatur oleh manusia dan pengaturan tersebut menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, dapat memungkinkan orang untuk memprediksi dan mengontrol kehidupan. Intinya, masyarakat Barat cenderung menghargai rasionalitas, objektivitas, bukti empiris, dan metode ilmiah. Yang selanjutnya, kemajuan dan perubahan.
Di Amerika Serikat, seperti yang dikatakan oleh Hanson, perubahan corak baru dan kemajuan sangat dihargai. Masyarakat Amerika Serikat berorientasi kepada optimisme, menerima perubahan, menekankan pada masa depan, dan kepercayaan terhadap orang biasa. Selanjutnya ada bekerja dan bermain. Bagi kebanyakan orang Amerika, pekerjaan menggambarkan daya tarik moral dan kondisi afektif. Sedangkan bermalas-malasan dilihat sebagai sesuatu yang mengancam kondisi sosial. Upah dari kerja keras dan nilai Amerika yang penting adalah senang-senang. Maka dari itu, bagi masyarakat Amerika, waktu luang adalah sesuatu yang diperoleh. Kemudian yang terakhir, sifat kompetitif. Sifat kompetitif adalah keinginan yang kuat untuk menjadi nomor satu dan disertai reaksi kuat terhadap kekalahan. Perilaku kompetitif merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan Amerika Serikat dan telah dididik sejak masa kanak-kanak. Orang-orang dibuat dalam tingkatan, dinilai, diklasifikasikan, dan dievaluasi. Dengan cara ini, orang akan tahu siapa yang terbaik. Dimensi nilai Hofstede. Individualisme adalah budaya individualistis, menekankan hak dan kewajiban pribadi, privasi, menyatakan pribadi, kebebasan, inovasi, dan ekspresi diri. Kemudian kolektivisme merupakan kehidupan di mana individu terikat oleh kelompok minoritas, namun kaitannya pada kelompok semakin kuat. Hubungan antar individu dalam kolektivisme bersifat total. Tidak dianjurkan bagi individu untuk lebih menonjol. Keberhasilan individu adalah keberhasilan kelompok, dan kegagalan individu juga berarti kegagalan kelompok. Kolektivis sangat peduli dengan peristiwa-peristiwa yang dialami kelompoknya. Kolektivitas merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan individualis. Kolektivitas mengharapkan hubungan yang langgeng, sementara individualis tidak berasa dengan hubungan semacam itu dibandingkan dengan kolektivitas. Individualis lebih banyak terlibat dalam hubungan horizontal daripada vertikal. Mereka lebih membanggakan prestasi pribadi. Hubungan di antara individualis tampak lebih dangkal dibandingkan dengan hubungan antara kolektivitas. Juga lebih kulkuatif selama ada manfaat substitusional bagi mereka. Hubungan ini akan terus berlanjut. Menghindari ketidakpastian. Inti dari menghindari ketidakpastian adalah kebenaran bahwa tidak ada yang tahu akan masa depan. Meskipun kita mencoba, kita tidak dapat memprediksikan dengan 100% bahwa apa yang akan dikerjakan seseorang atau apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. 1. Menghindari ketidakpastian yang tingkatnya tinggi. 2. Menghindari ketidakpastian yang tingkatnya Poin selanjutnya, pengaruh kekuasaan. Hofstede menawarkan nilai budaya lain, yaitu pengaruh kekuasaan yang mengelompokkan budaya pada pengaruh kekuasaan besar dan kecil. Kekuasaan merupakan karakter suatu budaya yang mengartikan bahwa orang yang kurang berkuasa dalam masyarakat menerima ketidaksamaan kekuasaan dan menganggapnya sebagai hal yang normal. Pengaruh kekuasaan yang tinggi. Gudikun menuliskan individu dari budaya dengan pengaruh kekuasaan yang tinggi, menerima kekuasaan sebagai bagian dari masyarakat. Jadi penguasa menganggap bawahannya berbeda dari dirinya, dan sebaliknya. Masyarakat dengan pengaruh kekuasaan yang tinggi seperti negara India, Afrika, Brazil, Singapura, Yunani, Venezuela, Meksiko, dan Filipina percaya kekuasaan dan otoritas adalah kenyataan hidup, baik secara sadar maupun tidak. Budaya ini mengajarkan anggotanya bahwa orang-orang tidak sama, dan bahwa semua orang memiliki posisinya sendiri. Hierarki sosial merupakan hal yang umum dan melambangkan ketidaksetaraan. Pengaruh kekuasaan yang rendah. Negara dengan pengaruh kekuasaan yang rendah seperti Austria, Finlandia, Norwegia, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Israel percaya bahwa ketidaksetaraan sosial harus diminimalisir. Seperti yang ditulis oleh Breslin,
Budaya dengan pengaruh kekuasaan yang rendah dituntun oleh hukum, norma, dan perilaku setiap hari yang membuat perbedaan kekuasaan sekecil mungkin. Orang-orang dari budaya ini memandang hierarki sebagai kenyamanan peran yang tidak setara. Maskulin merujuk nilai dominan dalam suatu masyarakat terorientasi pada laki-laki. Irlandia, Filipina, Yunani, Venezuela, Austria, Jepang, Italia, dan Meksiko merupakan negara-negara di mana banyak nilai maskulin yang diberikan oleh Hofstede. Kemudian feminin, budaya yang menghargai nilai feminin sebagai sifat yang menekankan perilaku yang mengemong. Pandangan feminin menyatakan bahwa laki-laki tidak perlu tegas dan bahwa mereka dapat mengemong. Feminin juga mendukung kesetaraan gender dan menganggap bahwa manusia dan wanita itu penting. Poin selanjutnya, wajah dan identitas. Menurut Think to Me, wajah adalah bagaimana kita ingin orang lain melihat kita sebagai akibat dari interaksi sosial dan yang lain sebagainya maka dapat hilang atau diperoleh. Sedangkan identitas merupakan konstruksi dan komunikasi wajah itu sendiri. Dengan kata lain, identitas terdiri atas berbagai tindakan yang Anda lakukan untuk memperoleh wajah untuk diri Anda sendiri atau memberikan wajah pada orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.